Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai dampak positif dan manfaat dari literasi digital. Untuk memenuhi tugas struktur dari mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan yang diampu oleh dosen Ibu Ratih Ayu Pratiwi, SPD MPD. Namun sebelum melanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maya Salsabila, NIM 7214202111, Rombel Akuntansi 20E, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Kira-kira apa saja topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yaitu ada 4. Yang pertama ada seberapa pentingkah pengaruh teknologi untuk kehidupan manusia dan asal-usul Society 5.0. Yang kedua ada apa itu literasi digital. Yang ketiga ada dampak positif dan yang terakhir ada manfaat dari literasi digital. Pentingkah teknologi? Sejauh ini manusia itu tidak dapat lepas dari yang namanya teknologi. Bahkan pada masa prasejarah pun erat kaitannya teknologi dengan keseharian manusia. Dalam konsep kebudayaan, teknologi bahkan masuk di dalam salah satu bagian dari 7 unsur kebudayaan. Yang pertama ada bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem pencaharian hidup, sistem religi, dan juga kesenian. Apakah teknologi hanya seputar dengan mesin? Jawabannya tidak. Teknologi setidaknya memiliki beberapa unsur. Yang pertama ada alat-alat produktif, senjata, wadah, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan, serta alat-alat transportasi. Sebagai bagian dari kebudayaan, teknologi berfungsi untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan dan melindungi diri. Asal-usul, yaitu yang pada mulanya manusia itu tidak berbeda dengan hewan yang menggunakan tubuhnya sebagai satu-satunya strategi untuk bertahan hidup. Namun, dengan bekal bahasa dan pengetahuan yang semakin berkembang, manusia mampu memanfaatkan alat-alat untuk memudahkan hidup mereka. Mula-mula mereka menggunakan alat yang sudah tersedia di alam, batu, tulang, dan juga kayu. Seiring waktu, mereka mampu mengolah logam dan merakit alat sederhana. Lambat laun, alat yang dirakit makin rumit sehingga mengakibatkan perubahan yang radikal dalam kehidupan manusia. Apa itu Society 5.0? Society 5.0 atau Masyarakat 5.0 yaitu merupakan konsep yang muncul pada tahun 2016 di Jepang. Secara umum, masyarakat ini dikenal sebagai masyarakat yang super cerdas, di mana mampu mengintegrasikan ruang fisik dengan ruang cyber. Masyarakat ini berpusat pada manusia yang berbasis teknologi. Melalui Masyarakat 5.0, kecerdasan buatan yang memperhatikan sisi kemanusiaan akan mentransformasi jutaan data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan. Tidak dapat dipungkiri bahwa Society 5.0 ini akan berdampak terhadap kehidupan kita, dan juga Society 5.0 ini ditekankan untuk lebih bisa menyimbangkan antara pencapaian ekonomi dan juga menyelesaikan masalah sosial. Munculnya Society 5.0 tidak mungkin tiba-tiba muncul secara dengan sendirinya, tetapi ada tahapan demi tahapan, yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama ada 1.0 yaitu masyarakat pemburu, dicirikan dengan hidup berdamaikan dengan alam. Yang kedua ada masyarakat agraris, dicirikan dengan pengembangan sistem irigasi dan juga perkembangan pemukiman. Yang ketiga yaitu 3.0 masyarakat industri, sudah mulai menggunakan mesin dan juga produksi massal. Yang keempat 4.0 yaitu masyarakat informasi menggunakan komputer dan juga teknologi informasi. Dan setelah masyarakat informasi ini, kita telah bersiap-siap untuk menyambut tahapan Society 5.0 atau masyarakat 5.0. Perkembangan teknologi yang begitu pesat berdampak pada ketertinggalan masyarakat apabila mereka tidak mampu beradaptasi. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan masyarakat perlu mengalami penyesuaian dengan perubahan zaman dan bersiap-siaplah beradaptasi dan memasuki zaman baru ini. Jangan sampai kita menjadi masyarakat yang tergerus teknologi atau ketertinggalan zaman, atau yang biasa disebut dengan gaptek teknologi. Jadilah masyarakat yang menguasai teknologi untuk menguatkan nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, apa itu literasi digital? Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat,
bijak, cerdas, cermat, tepat, dan juga patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kemajuan teknologi secanggih apapun tetap harus bermanfaat dan mengandung kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat secara komprehensif, khususnya dalam interaksi sosial. Jadi, tidak sembarang menggunakan teknologi, biarpun secanggih apapun. Munculnya berbagai platform media, baik media massa ataupun media sosial, jelas memudahkan kita untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Kemajuan dan peran literasi digital memotivasi kemampuan kita agar bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan literasi digital, sehingga bisa melaksanakan dan menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri dan lebih percaya diri. Penghematan waktu dan keakuratan data menjadi kelebihan praktis dari fungsi perkembangan literasi digital. Integrasi pemahaman secara proses evaluasi pun akan mempermudah penggunaan akses digital untuk mendukung suatu kegiatan dalam pencapaian keluaran suatu kegiatan yang sesuai dengan harapan. Selanjutnya ada dampak positif dari literasi digital, ada 3. Yang pertama ada bidang pendidikan, bidang pembelajaran, dan juga bidang sosial masyarakat. Mulai dari bidang pendidikan, yaitu bercirikan informasi yang dibutuhkan itu bisa lebih cepat, terus administrasi mudah dan lancar, media massa sebagai pusat, dan juga adanya inovasi pendidikan seperti e-learning. Seperti kita saat ini sedang menghadapi wabah COVID-19, jadi kita pendidikan melalui e-learning. Yang kedua ada bidang pembelajaran, yaitu adanya kelas virtual, perpustakaan online, lebih memudahkan mengakses bahan penelitian dan juga kemandirian siswa. Jadi siswa tidak selalu bergantung kepada guru atau dosen. Yang ketiga ada bidang sosial masyarakat, yaitu melek teknologi, kemampuan berpikir etis dan kreatif, dan berperan aktif dalam aksi sosial. Selanjutnya yaitu manfaat dari literasi digital. Yang pertama ada menghemat waktu, yang kedua ada belajar lebih cepat, yang ketiga ada lebih efisien, yang keempat ada lebih aman, dan yang terakhir ada up to date. Yang pertama yaitu menghemat waktu. Contohnya seperti kita sebagai pelajar, ketika diberikan tugas oleh guru ataupun dosen, kita akan lebih mudah mencari referensi sumber tugasnya gitu kan. Jadi lebih sangat menghargai waktu dan juga sangat meminimalisir waktu. Dan juga selain itu, ketika kita mengikuti e-learning juga kita tanpa keluar rumah, kita bisa mengerjakan atau mendapatkan materi dari guru atau dosen hanya perlu di dalam rumah, jadi bisa dikerjakan kapanpun dan dimanapun. Yang kedua ada belajar lebih cepat. Contoh dari belajar lebih cepat yaitu misalnya kita akan mencari kata-kata atau istilah penting di glosarium atau di aplikasi glosarium. Nah, itu kita lebih bisa belajar lebih cepat melalui aplikasi daripada kita harus mencari dalam buku cetak misalnya begitu. Jadi yang ketiga ada lebih efisien atau lebih menghemat. Contohnya ketika kita belanja online itu jauh lebih hemat karena banyak diskon ataupun voucher gratis ongkir untuk sekarang ini, daripada kita harus keluar rumah terus membuang bensin ataupun tenaga, jadi kurang efisien. Yang keempat yaitu lebih aman. Contohnya ketika kita akan berpergian ke luar negeri, kita alangkah lebih baiknya kita bisa mencari informasi-informasi terpercaya mengenai negara yang akan kita kunjungi. Jadi itu manfaat dari literasi digital, jadi bisa lebih aman. Yang kelima ada up to date. Jadi kita akan selalu memperoleh informasi yang terbaru dan terbaru selalu, jadi tidak ada yang ketertinggalan informasi. Jadi literasi digital sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk dalam hal belajar ataupun dalam hal belanja atau dalam hal keseharian, itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita kesehariannya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.